Selamat sore, perkenalkan nama saya Fikari Semata dengan NIM 23030491 dari kelas MP5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratik, yang dimana seseorang pemimpin memiliki kendali penuh terhadap seluruh proses pengambilan keputusan. Dalam gaya ini, semua kebijakan, strategi, dan instruksi datang langsung dari pemimpin, tanpa melibatkan bawahan dalam diskusi ataupun musyawarah. Pemimpin autokratik cenderung memiliki otoritas yang kuat dan mengharapkan kepatuhan penuh dari bawahannya. Untuk kelebihannya, yang pertama itu pengambilan keputusan yang cepat, karena keputusan hanya dibuat oleh satu pihak tanpa perlu menunggu persetujuan tim. Yang kedua, kerja menjadi efisien dan terarah, sebab semua anggota mengikut dari satu arahan yang jelas, yaitu sang pemimpin. Yang ketiga, cocok untuk situasi darurat atau krisis, di mana keputusan harus diambil secara cepat dan tegas. Yang keempat, kontrol yang kuat, membuat organisasi berjalan sesuai dengan standar dan disiplin yang ketat. Kekurangannya, yang pertama itu partisipasi bawahannya sangat terbatas, membuat mereka tidak dihargai dalam proses kerja. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif karyawan yang menurun, karena mereka hanya mengikuti perintah tanpa ada ruang untuk berpendapat. Yang ketiga, moral kerja bisa menurun, terutama jika gaya kepemimpinan terlalu keras atau tidak memperhatikan kesejahteraan bawahan. Yang keempat, kekurangan ketergantungan tinggi pada pemimpin. Jika pemimpin tidak ada, tim bisa kehilangan arah. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana pemimpin melibatkan bawahan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, pemimpin dan anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui diskusi, pertukaran ide, dan juga musyawarah. Pemimpin tetap memiliki tanggung jawab pada akhirnya, tetapi keputusan dibuat dengan mempertimbangkan pendapat dan masukan dari tim. Untuk kelebihannya, yang pertama itu meningkatkan semangat kerja dan rasa memiliki, karena anggota tim merasa dilibatkan dalam proses. Yang kedua, komunikasi dua arah yang terbuka, sehingga menciptakan hubungan kerja yang sehat antara pemimpin dan bawahan. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi, sebab setiap anggota diberi ruang untuk mengemukakan ide. Yang keempat, membangun rasa tanggung jawab bersama, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk kekurangannya, yang pertama, proses pengambilan keputusan cenderung lebih lambat, karena memerlukan diskusi dan pertimbangan dari banyak pihak. Yang kedua, kurang efektif dalam situasi darurat, di mana keputusan cepat dan tegas lebih dibutuhkan. Yang ketiga, kemungkinan konflik pendapat meningkat karena banyaknya ide ataupun kepentingan yang berbeda. Yang keempat, tanggung jawab kadang tidak jelas jika keputusan dibuat secara kolektif tanpa pemimpin yang menegaskan arah. Selanjutnya, gaya kepemimpinan laissez-faire, yang dimana pemimpin memberikan kebebasan yang luas kepada bawahan untuk mengatur, mengambil keputusan, dan bekerja sesuai cara mereka sendiri. Pemimpin berperan sebagai fasilitator atau pengarah umum, bukan pengontrol ketat. Gaya ini biasanya efektif bila anggota tim memiliki kemampuan, tanggung jawab yang tinggi, dan juga disiplin yang tinggi. Kelebihannya, yang pertama, mendorong kreativitas dan inovasi yang tinggi, karena anggota tim bebas bereksperimen dan menemukan solusi sendiri. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab individu. Yang ketiga, kepuasan kerja meningkat karena setiap orang merasa dipercaya dan dihargai kemampuannya. Yang keempat, cocok untuk tim yang profesional dan berpengalaman, yang sudah paham arah kerja tanpa perlu banyak instruksi. Kekurangannya, yang pertama, kurangnya arahan bisa menimbulkan kebingungan, terutama bagi tim yang belum berpengalaman. Yang kedua, koordinasi dan kontrol sulit dilakukan karena setiap orang bekerja dengan gaya masing-masing. Yang ketiga, risiko penurunan produktivitas jika anggota tidak disiplin ataupun kurang motivasi. Yang keempat, tidak cocok dalam situasi yang membutuhkan kepemimpinan tegas dan struktur yang jelas. Berikut salah satu contohnya, yaitu Steve Jobs, di mana Steve Jobs ini menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire dengan memberikan kebebasan besar kepada timnya untuk berkreasi dan mengambil keputusan. Ia percaya bahwa inovasi terbaik muncul saat karyawan diberikan ruang untuk berpikir tanpa terlalu banyak pengawasan, namun tetap mengarahkan hasil dengan visi yang kuat. Gaya ini mendorong kreativitas dan menghasilkan produk revolusioner seperti iPhone dan Mac. Keberhasilan gaya ini karena Jobs memimpin tim yang sangat mandiri dan terampil sehingga kebebasan tersebut dapat dikelola secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.